Shalom, selamat pagi Bu Rizky Citra Putri. Perkenalkan saya Natalia dengan NIM 2021-0301. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UTS Patofisiologi Penyakit Tidak. Topik yang akan saya bahas adalah yang pertama mengenai obesitas pada remaja, yang kedua diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga gagal ginjal kronik, yang keempat dehidrasi pada remaja, dan yang terakhir adalah hipertensi pada remaja. Topik yang pertama yaitu mengenai obesitas pada remaja. Menurut World Health Organization pada tahun 2016, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun sebanyak 340 juta yang terdiri dari 19% pada laki-laki dan 18% pada perempuan. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi gizi lebih di Indonesia pada remaja umur 16-18 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 sebesar 7,3% menjadi 13,5% yang terdiri dari 9,5% gemuk dan 4%-nya obesitas. Faktor penyebab obesitas pada remaja bersifat multifaktorial, peningkatan konsumsi makanan cepat saji atau fast food, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, pengaruh iklan, faktor psikologis atau sosial ekonomi, program diet, usia, dan jenis kelamin merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan keseimbangan energi dan berujung pada kejadian obesitas. Meskipun demikian, faktor lingkungan termasuk makanan dan gaya hidup juga merupakan faktor penting dalam mengarahkan individu yang mengalami obesitas. Obesitas juga dapat terjadi akibat faktor sekunder. Faktor sekunder penyebab obesitas adalah penyakit lain, misalnya hipotiroid yang diperlukan untuk mengatur metabolisme tubuh, insulin yang berlebihan, atau kelebihan hormon kelenjar adrenal. Yang ketiga adalah parameter antropometri, biokimia, dan klinis mengenai masalah obesitas. Yang pertama, parameter antropometri. Antropometri merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penilaian status gizi. Metode antropometri ini menggunakan parameter berat badan dan tinggi badan. Jadi dilihat indeks massa tubuh atau IMT-nya, termasuk dalam kategori underweight, normal, overweight, pre-obese, atau obese. Yang kedua itu parameter biokimia. Dengan yang pertama menggunakan serum lipid. Pengukuran biokimia itu dengan cara mengambil sampel serum darah untuk dapat dianalisis kadar kolesterol total, trigliserida, high density lipoprotein, dan low density lipoprotein. Yang kedua, biomarker glukos insulin homeostatis, dan yang ketiga, biomarker jaringan adiposa. Jaringan adiposa di sini sebagai organ endokrin aktif, sekresi berbagai hormon yang dikumpulkan sehingga bernama adipokin. Adipokin memediasi metabolik dan konsekuensi peradangan dari obesitas dan dapat dihubungkan antara obesitas dan risiko penyakit. Yang ketiga itu parameter klinis. Secara klinis, obesitas mempunyai tanda dan gejala. Yang pertama, wajah mengkilat, pipi tembem, dagu rungkap, leher relatif pendek, dada yang menggembung dengan payudara yang membesar mengandung jaringan lemak, serta perut membuncit dan dinding perut berdekat. Apa sih dampak dan konsekuensi dari masalah obesitas di Indonesia? Obesitas merupakan masalah global yang berdampak pada meningkatnya morbiditas, yang pada akhirnya dapat menimbulkan peningkatan terhadap mortalitas. Obesitas sendiri dapat memberikan konsekuensi medis yang dapat mengakibatkan efek metabolik terhadap penyakit tidak menular sebagai komorbiditas. Pengobatan sebagai upaya penanggulangan kondisi kesehatan yang berhubungan dengan obesitas dapat menyebabkan peningkatan beban ekonomi pada sistem perawatan, pengusaha, keluarga, dan individu, termasuk peningkatan biaya yang harus dikeluarkan sehingga estimasi kerugian ekonomi akibat penyakit yang diderita sangat penting. Biaya perawatan kesehatan yang dikeluarkan akibat obesitas di Indonesia mencakup biaya rawat jalan sebesar 842 miliar per tahunnya dan biaya rawat inap sebesar 56.000 miliar per tahunnya. Nilai ekonomi produktivitas yang hilang akibat kematian dini pada obesitas di Indonesia sebesar 1 miliar per tahunnya. Total kerugian ekonomi akibat obesitas di Indonesia diestimasi sebesar 78 miliar per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah obesitas bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga berimplikasi pada masalah ekonomi yang menyebabkan beban ekonomi keuangan negara yang besar. Hal ini membuat pentingnya dilakukan upaya promosi kesehatan untuk mengurangi konsekuensi negatif akibat obesitas. Topik yang kedua yaitu mengenai diabetes mellitus tipe 2.
Dari 10 besar negara dengan penyakit diabetes mellitus, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan prevalensi 8,6% dari total polusi terhadap kasus diabetes mellitus tipe 2. Tahun 2020 hingga 2030 diperkirakan akan terjadi peningkatan 8,4 menjadi 21,3 juta jiwa. WHO menunjukkan data bahwa pada 2018, penyebab nomor satu angka kematian di dunia adalah penyakit tidak menular, mencapai angka 71%. Selain itu, WHO juga menyebutkan bahwa terjadi peningkatan penderita diabetes mellitus sebesar 8,5% pada populasi orang dewasa, yakni tercatat 422 juta orang yang menderita diabetes mellitus di dunia. Faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 adalah yang pertama, banyaknya lemak di tubuh. Semakin banyak lemak pada jaringan tubuh, maka semakin tinggi pula resistensinya terhadap insulin. Yang kedua, perilaku pasif. Perilaku pasif akan membuat lemak dalam tubuh tidak terbakar dan menumpuk. Sebaliknya, aktivitas fisik akan membantu mengontrol dan memperbanyak penggunaan glukosa untuk energi tubuh, sehingga sel pun semakin sensitif terhadap insulin. Yang ketiga itu faktor keturunan, adanya keluarga dekat yang pernah mengidap diabetes sehingga meningkatkan risiko terkena diabetes. Dan yang keempat adalah usia. Usia yang bertambah meningkatkan risiko karena aktivitas fisik cenderung menurun. Diagnosis diabetes mellitus tipe 2 ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah dan HbA1c. Yang pertama, pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg per dl. Puasa di sini adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Yang kedua, pemeriksaan glukosa plasma lebih dari 200 mg per dl 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan beban glukosa 75 gram. Yang ketiga, pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg per dl dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemia. Yang keempat, pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi. Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria DM digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi toleransi glukosa terganggu dan glukosa darah puasa terganggu. Dampak atau konsekuensi masalah diabetes tipe 2 di Indonesia adalah rata-rata biaya akibat menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 adalah sekitar 600 juta. Dari total biaya ini, rata-rata besar biaya langsung dan biaya tidak langsung adalah 400 juta dan 100 juta. Variasi biaya akibat menderita diabetes mellitus tipe 2 dipengaruhi oleh lama hari rawat dan jenis pekerjaan. Rata-rata total biaya rawat jalan per pasien sebesar 500 juta sekian, dengan komposisi biaya langsung sebesar 79,37%, sementara biaya tidak langsung 20,63%. Sedangkan total biaya rawat inap per pasien per tahunnya sebesar 4 miliar dengan komposisi biaya langsung sebesar 99,27%, sementara biaya tidak langsungnya 0,73%. Topik yang ketiga yaitu mengenai gagal ginjal kronik. Menurut Indonesia Renal Registry, prevalensi gagal ginjal di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 14.833 orang. Pada tahun 2011 sebanyak 22.304 orang dan meningkat pada tahun 2012 sebanyak 28.782 orang. Prevalensi gagal ginjal kronik di seluruh dunia diperkirakan 13,4% atau 8-16% dari seluruh populasi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, penduduk usia 15 tahun yang didiagnosis gagal ginjal kronis pada tahun 2018 adalah 3,8%, meningkat dari 0,2 pada tahun 2013. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, penyakit gagal ginjal kronis tampak lebih rendah dari prevalensi nasional. Pada tahun 2015, kematian disebabkan karena gagal ginjal kronis mencapai 1.243 orang. Gagal ginjal sendiri dapat disebabkan karena usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, maupun penyakit gangguan metabolik lain yang dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Selain itu, penyalahgunaan penggunaan obat analgetik dan lain, baik secara bebas maupun yang diresepkan dokter selama bertahun-tahun, dapat memicu risiko nefrosis papilar dan gagal ginjal kronik. Kebiasaan merokok dan penggunaan minum suplemen energi juga dapat menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal. Parameter biokimia untuk menilai status gagal ginjal kronik. Yang pertama yaitu pasien gagal ginjal kronik dapat menggunakan beberapa parameter. Salah satunya adalah parameter biokimia dengan mengukur kadar albumin serum kurang dari 3-8 mg per dl, kreatinin serum kurang dari 10 mg per dl, kolesterol kurang dari 147 mg per dl, dan prealbumin serum kurang dari 30 mg per dl.
Penyakit ginjal kronik sendiri dibagi menjadi 5 stadium. Stadium pertama, kerusakan ginjal dengan GFR-nya lebih dari 90 mili per menit. Stadium kedua, kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan 60 sampai 89 mili per menit. Stadium ketiga, penurunan GFR sedang 30 sampai 59 mili per menit. Stadium keempat, penurunan GFR berat 15 sampai 29 mililiter per menit. Dan stadium kelima itu gagal ginjal, GFR-nya kurang dari 15 mililiter per menit atau sudah menjalani dialisis. Dampak dari gagal ginjal kronik sendiri di Indonesia adalah yang pertama adanya kejadian mual atau muntah pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa, adanya kejadian pusing atau sakit kepala pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa, terjadi kram otot selama proses hemodialisis setelah hemodialisa. Biasanya kram otot terjadi sering pada akhir atau mendekati hemodialisis setelah laju ultrafiltrasi, maka terjadi hipovolemia yang kemudian terjadi peningkatan vasopresor, substansi yang mengakibatkan iskemia jaringan dan kekurangan karnitin. Karena kekurangan karnitin itulah maka terjadi kram otot. Topik yang keempat yaitu mengenai dehidrasi pada remaja. Studi menunjukkan bahwa terdapat 48% orang dewasa mengalami dehidrasi dan 26% diantaranya tidak menyadari hal tersebut. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2009, didapatkan prevalensi kasus dehidrasi pada remaja dan dewasa sebesar 46,1%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah remaja yang mengalami dehidrasi ringan lebih tinggi dibandingkan dewasa, yaitu 49,5% untuk remaja dan 42,5% pada dewasa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya dehidrasi yang pertama jenis kelamin, usia, status gizi, aktivitas fisik, suhu tubuh, dan juga suhu lingkungan. Salah satu faktor terjadinya dehidrasi adalah kelebihan berat badan atau overweight. Terjadinya penumpukan lemak tubuh pada orang obesitas dapat meningkatkan berat badan tanpa menambah kandungan air di dalam tubuh. Pengukuran status biokimia untuk mengukur status dehidrasi meliputi kadar gula darah puasa, kadar asam urat, dan juga kadar kolesterol. Menggunakan pemeriksaan darah melalui kapiler dengan streak test. Dampak atau konsekuensi dehidrasi remaja Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dapat menjadi faktor risiko terjadinya obesitas. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh yang memacu meningkatnya nafsu makan dan asupan makanan yang kaya lemak sehingga asupan cairan dalam tubuh menurun. Dehidrasi pada remaja obesitas menyebabkan penurunan fungsi kognisi dan mood, serta meningkatkan kelelahan sehingga tubuh menjadi lemas dan malas untuk beraktivitas fisik. Topik yang terakhir yaitu mengenai hipertensi pada dewasa. Dari hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi kejadian hipertensi sebesar 34,1%. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013 yang menyampaikan kejadian hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masyarakat Indonesia berusia 18 tahun ke atas adalah 25,8%. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2013 pada kelompok usia muda, yaitu kelompok usia 18 sampai 24 tahun, sebesar 8,7%. Dan data riset terbaru pada tahun 2018, angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 13,2% pada usia 18 sampai 24 tahun. Penyebab atau faktor risiko terjadinya hipertensi pada orang dewasa adalah yang pertama faktor genetik. Terdapat hubungan antara faktor genetik dengan kejadian hipertensi akibat genetik atau riwayat keluarga dekat atau keturunan. Yang kedua, pola asupan garam. Terdapat hubungan antara asupan garam dengan kejadian hipertensi karena konsumsi natrium tinggi dapat menghancurkan diameter arteri sehingga jantung harus memompa lebih keras untuk mendorong peningkatan volume darah. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Pada rokok terdapat kandungan nikotin yang diserap ke dalam pembuluh darah kecil di paru-paru sehingga diedarkan ke otak, lalu di otak akan bereaksi bersama nikotin dengan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal sehingga melepaskan epinefrin. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Olahraga teratur diperlukan karena dapat mengurangi kekuatan pembuluh darah, meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Parameter klinis untuk menilai status hipertensi. Pada sebagian besar, penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala meskipun secara tidak langsung beberapa gejala terjadi bersamaan dan berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Gejalanya adalah sakit kepala, pendarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan. Jika hipertensinya berat dan tidak diobati, maka bisa timbul gejala sakit kepala, mual, kelelahan, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan menjadi kabur. Dan yang keempat adalah dampak atau konsekuensi dari hipertensi sendiri. Dampak hipertensi pada organ tubuh adalah hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel epitelionika intima arteri yang berakibat
atau merangsang terjadinya aterosklerosis dan trombus. Sedangkan organ target yang terkena adalah jantung, otak, ginjal, dan mata. Hipertensi dapat menimbulkan kelainan pada otak berubah infarksi cerebris sebagai akibat trombus, pendarahan intrakranial dengan segala akibatnya, ensefalopati hipertensif. Hipertensif juga dapat memberikan dampak pada ginjal, yaitu menyebabkan perubahan-perubahan pada peradan ginjal yang berakibatkan kegagalan ginjal. Dan hipertensi juga dapat memberikan dampak pada mata, yaitu menyebabkan kelainan pada mata berupa retinopati hipertensi. Sekian penjelasan saya mengenai pengerjaan saya mengenai UTS patofisiologi penyakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.